Hari ini kita akan belajar sesuatu dan saya mau ngomong dari hati ke hati kepada Bapak Ibu semuanya. Banyak orang sedang menghadapi problem dan tantangan hidup yang berat sekali. Bahkan direndahkan, difitnah, dituduh, dicaci maki, digugat cerai, diperlakukan buruk, diperlakukan tidak terhormat dan lain sebagainya. Nah, waktu kita menghadapi seperti itu, kita harus menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan. Jangan bela diri. Kita harus belajar mengkoreksi hati kita. Kalau kita menghadapi perlakuan buruk dari orang lain, kita datang kepada Tuhan, koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau bikin kesalahan, ya bertobat, saya selesaikan di hadapan Tuhan, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita itu pembela kita. Tidak usah bela diri, nggak usah membenarkan diri, cukup diam dalam hadirat Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Beri waktu Tuhan untuk membela dirimu. Kalau engkau membela dirimu sendiri, engkau membenarkan dirimu sendiri, dan kebanyakan orang kan membela dirinya sendiri. Tidak mau dipersalahkan, tidak mau dituduh, tidak mau difitnah. Dia coba membela karena merasa harga dirinya direndahkan dan nama baiknya dicemarkan. Waktu seperti itu bagus buat manusia rohani kita untuk belajar kita diam diri di hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Jangan membela diri. Kita tahu bahwa Allah adalah pembela kita. Kita justru bereskan hati kita. Bagi ibu-ibu yang disakitin suaminya, belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan banyak ngomong, jangan banyak cerewet, jangan banyak nyerocos yang gak jelas itu. Diam di hadirat Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tetap bersikap dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan banyak membela diri. Kalau engkau membela diri, toh masalahmu tidak akan selesai, malah terjadi keributan. Berapa banyak orang yang disakitin dengan pasangannya atau dengan orang lain ketika coba mengkonfrontasi, bukan masalahnya selesai, itu malah ribut. Belajar diam, menyerahkan di hadapan Tuhan. Kita izinkan Tuhan membela kita. Kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Dan pembelaannya itu luar biasa. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Nggak ada. Bapak Ibu ngadapin masalah apapun, kalau Tuhan di pihakmu, Tuhan akan bikin babak belur orang yang melawan hidupmu loh. Yang jadi masalahnya hari ini, Tuhan di pihak kita atau tidak? Kalau Tuhan nggak di pihak kita, ya kita harus bertobat balik kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan benernya sendiri, udah tahu salah, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, ya koreksi diri gitu. Kalau saya ini ngadepin masalah tekanan, himpitan, persoalan atau apapun juga, atau saya ditegur orang, saya dipersalahkan orang, saya cepat koreksi hati saya ini, bener nggak Tuhan ini, saya bikin kesalahan apa? Kalau saya nggak bikin kesalahan, ya tetap diem, serahin kepada Tuhan. Jangan membela diri, jangan membenarkan diri. Kebanyakan orang pingin teriak-teriak membenarkan dirinya, bahkan nuntut ke pengadilan, karena pencemaran nama baik itu kan udah nggak tepat loh. Belajar diam diri, berdiam diri. Waktu engkau berdiam diri, engkau belajar pikul salib sangkal diri loh. Tapi kalau kau membela dengan caramu sendiri, belum tentu pembelaanmu itu datangnya dari Tuhan. Bisa dari emosi kedaginganmu sendiri dan ujungnya malah bikin kacau berantakan. Belajar berserah di hadapan Tuhan. Menyerahkan penuh di hadapan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu alami, Bapak Ibu kerjakan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita berada di pihaknya Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Gak usah pusing. Ayat yang ke-32, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tuhan sebelum kita bertobat dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya Tuhan rela kirim Yesus mati di kayu salib buat nebus dosa dan pelanggaran kita. Apalagi kita yang sudah tiap hari berdoa, nyembah Tuhan, memberi hidup kita sama Tuhan, melayani Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Tidak mungkin Tuhan gak bela kita, itu tidak mungkin. Yang jadi masalahnya itu kan kita pengen cepet-cepet, pakai cara kita sendiri, maunya instan. Karena kita sering diperhadapkan dengan cara dunia yang instan. Tapi cara ikut Tuhan itu gak ada yang instan. Kalau Tuhan pending, kalau Tuhan belum ngomong, kalau Tuhan kelihatannya diam, sebenarnya Tuhan nggak diam. Tuhan sedang memperhatikan, menyelidiki reaksi kita, melihat respon hati kita itu benar nggak di hadapannya. Tuhan lihat respon hati kita itu seperti apa. Kalau kita berdoa, belum dijawab Tuhan, kita ngadapin masalah, rasanya belum kelar-kelar, Tuhan seakan-akan diam. Tuhan nggak diam, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyertai kita.
Tuhan menunggu respon hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu disertain Tuhan loh. Disertain Tuhan. Karena dia orang-orang pilihan Allah. Hari ini kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak sertain kamu. Bahkan Yesus berjanji kan di kitab Yohanes pasal yang ke-14. Dia akan kirim rohnya menyertain kita dan tinggal di dalam kita dan di atas kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tahu semua yang kita alami hari ini. Engkau diperlakukan buruk, ngalami hal yang jelek, hal yang gak enak. Diam. Kalau orang perlakukan fitnah kamu, perlakukan buruk sama kamu, lapor ke Tuhan, serahin ke Tuhan. Saya sering ngomong sama ibu-ibu yang sedang problem dengan pasangan hidupnya itu. Kalau apa-apa, lapor ke Tuhan. Air matamu itu dilihat Tuhan. Jeritan hatimu di hadapan Tuhan. Tapi beresin dulu hatimu. Belajar benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita itu harus berubah. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan tuh pasti bela kita. Nggak mungkin nggak tolong kita. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bikin mujizat. Hanya kita perlu menantikan ketepatan ilahi. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi orang udah gak sabaran. Pak, udah capek Pak. Kok Tuhan gak ngomong? Pak, kok lama Tuhan gak jerit-jeritan terus minta didoain sama saya? Memang kalau saya doain masalahmu kelar gitu. Justru Tuhan sedang melihat reaksi hatimu kok. Waktu engkau benar-benar ngalami hal yang tidak enak, terjepit, datang kepada Tuhan. Waktu diperlakukan buruk orang lain, datang kepada Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Tuhan lakukan pembelaan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Perhatikan. Kalau Tuhan ngomong seperti itu, ya kita terus enjoy itu harusnya. Tapi kan banyak orang gak enjoy. Mikir dengan kekuatan sendiri, dengan nalarnya sendiri. Kan kita perlu menaruh pikiran kita, cara pandang kita, kehidupan kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya yang ajaib. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yesus yang kita sembah dan layani itu pembela kita. Orang mau persalahkan kamu, Tuhan bela hidupmu. Orang tuduh kamu mau siapkan tuduhan jelek, tuduhan jahat, mau berlaku jahat, Tuhan yang akan membela kita. Itu loh powernya Tuhan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Kalau ada penindasan, bisa nggak memisahkan? Nggak bisa. Kesesakan. Bapak Ibu udah ngalamin kesesakan apa? Ditindas suamimu, ditindas istrimu, ditindas orang lain, ditindas bosmu, ditindas apapun juga. Kesesakan, mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang yang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tahu persis orang yang kenal Tuhan. Kita tuh nempelnya sama Tuhan. Gak ada yang sanggup memisahkan. Penderitaan, aniaya, tekanan, problem. Atau orang mau ancam kamu hari ini. Selamakin kamu nempel sama Tuhan, kamu buktikan bahwa Tuhan tinggal di dalam kamu. Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan bikin terobosan. Penyerahan ini loh yang penting nih. Penyerahan hati kita. Penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan itu yang penting. Penyerahan kita ini yang penting di hadapan Tuhan. Kita harus belajar terus menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita sepenuhnya pada Tuhan. Jangan apa-apa langsung bereaksi, jangan apa-apa langsung bertindak. Belajar diam, tenang. Tenang dulu. Tanya Tuhan dulu, koreksi hati dulu, serahin ke Tuhan dulu. Bela Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bela. Jangan kau sendiri yang bela dirimu sendiri. Kalau engkau coba bela dengan kekuatanmu sendiri, engkau bela dengan maumu sendiri, ujung hidupmu akan kacau nanti. Malah rusak, malah hancur, malah babak belur. Belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan turun tangan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan lakukan pembelaan.
Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan. Kadang kita seakan-akan dibiarkan Tuhan. Tuhan, aku nih meski ngapain lagi. Tuhan, aku udah ditindas oleh suamiku, aku diperlakukan buruk oleh istriku. Aku rasanya mau nyerah saja Tuhan, menghadapi persoalan hidup yang ada ini. Tuhan, aku bagaimana menghadapi debt collector, para rentenir, bagaimana aku menghadapi semua kejadian yang menimpa aku hari ini. Datang kepada Tuhan, serahin semuanya Tuhan. Hanya kita berserah sama Tuhan kok. Tuhan pasti bela kamu. Tuhan gak bakalan tinggalkan kita. Selama hati kita ini mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, pingin Tuhan, rindu Tuhan, benar-benar berserah sama Tuhan. Karena penolong kita adalah Tuhan sendiri. Yesus yang jadi pembela kita. Gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Kita harus serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan nolong dan bikin breakthrough terobosan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan biarkan kita sampai stres, bingung, babak belur. Kalau kita ini bingung, stres, babak belur karena kita pakai pola pikir kita bukan menyerahkan kepada Tuhan. Kita ini memiliki Tuhan yang kita layanin, yang kita sembah. Dia yang bela kita. Diam dalam hadirat-Nya. Taruh pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Jangan apa-apa untuk bertindak untuk melakukan sesuatu. Pingin bertindak melakukan segala sesuatu. Belajar rest, gitu. Istirahat dalam hadirat-Nya. Belajar menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar jangan pakai kekuatanmu sendiri, pembelaanmu sendiri. Belajar mematikan daging di hadapan Tuhan. Justru waktu kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan muncul dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan melakukan pembelaan dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu sedang mengalami apa? Karena saya memperhatikan banyak yang dengerin apa yang saya sampaikan di YouTube ini. Orang banyak sedang mengalami struggle hidupnya. Berjuang. Babak belur bahkan. Dengerin. Tuhan yang jadi pembelamu. Tuhan yang akan bela hidupmu. Tuhan yang akan mempromosi hidupmu. Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan masalahmu. Tuhan yang akan meninggikan hidupmu. Hidupmu akan dibikin bebas. Kita ini kok Tuhan harusnya menikmatin semua perjalanan hidup kita bersama Tuhan kok. Kita akan bisa nikmatin benar-benar rest. Nikmati hidup dengan penuh bahagia. Dan Tuhan akan lakukan itu loh. Nanti kita nempel aja ke Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita, kecemasan kita, kebingungan kita. Perlakuan buruk, penderitaan kita yang kita alami. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini aku serah penuh di hadapan-Mu. Karena aku tahu kekuatanku hanya Engkau. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tuhan akan lakukan terobosan. Penyerahan kita di hadapan Tuhan ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan apa-apa membela diri. Menjelaskan segala sesuatu. Karena kita merasa benar, merasa hebat. Stoplah kayak begitu. Belajar memiliki kerendahan hati. Semakin kita tuh belajar diam di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan bisa bentuk hati kita. Semakin Tuhan dapatin hati kita itu benar di hadapannya loh. Semakin kita bisa diam dalam hadirat-Nya. Bisa tenang menaruh sepenuhnya pada tangan Tuhan. Tuhan biasanya lebih cepat melakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan, kita tuh pasti bikin jalan keluar. Dari setiap masalah yang ada. Tuhan pasti bikin jalan keluar. Hebatnya kita. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melakukan banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Yesus Kristus namanya. Dia menyertai Bapak Ibu. Apapun kondisimu. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Tetap kerjakan tanggung jawab. Tugas yang Tuhan percayakan. Kepercayaan apapun. Bisnis, usaha, pekerjaan, usaha, atau apapun juga. Kerjakan dengan terbaik. Lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan dari sana pelan-pelan Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Belajar menyerahkan hatimu. Jangan pingin bela diri. Jangan cepat berontak. Jangan cepat ngomel. Jangan cepat bereaksi. Tenang. Bapak Ibu perlu mengendalikan diri loh. Biasanya orang yang gampang bereaksi itu biasanya cepat melakukan tindakan segala macam. Coba belajar merendahkan diri. Belajar mengendalikan diri dan menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Dan Tuhan akan bikin mujizat dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin.
Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membela kami. Tuhan sendiri akan mencukupin semua kebutuhan kami. Tuhan kami yang akan berperang menggantikan kami. Kalau kami di pihaknya Tuhan, tidak ada yang sanggup melawan kami. Tidak akan yang sanggup yang merendahkan, menghancurkan, mengintimidasi kami. Kami punya Tuhan yang membela kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya, sebelum kami bertobat saja Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Sampai hari ini kami mencintai dan mengasihi-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami dan membela kami dalam kondisi apapun. Engkau akan mencukupi, Engkau akan membebaskan kami. Kami memiliki hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Bebas merdeka, enjoy menikmati hidup bersama Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.